Haleluya. Kau Bapa yang sangat Tuhan kasih, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita akan makan dan minum, belajar, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Perikopnya kemerdekaan Kristen. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah dulu dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sekali lagi kami bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi bangsa dan negara yang kita cintai ini akan memperingati hari kemerdekaan. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita memperoleh anugerah Tuhan yang besar itu. Untuk itu, mari kita selalu mencintai bangsa dan negara kita ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kita ini, karena ada Tuhan yang berkuasa atas bangsa dan negara kita ini. Dalam kamus bahasa Indonesia, merdeka berarti bebas dari penjajahan atau bebas dari perhambaan. Kalau kami pelajari arti merdeka dalam Alkitab adalah bebas dari dosa dan kuasa dosa melalui karya Tuhan di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kau Bapa, judul firman Tuhan malam hari ini kemerdekaan pengikut Kristus. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sama seperti para pahlawan-pahlawan bangsa dan negara kita ini, mereka yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan, mereka merelakan nyawa mereka hanya untuk membebaskan bangsa dan negara kita ini dari penjajahan Belanda. Mereka menderita, mereka kelaparan, mereka sakit, sehingga kita, bangsa kita ini menikmati kemerdekaan itu. Tetapi ribuan tahun yang lalu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata ada nama Tuhan Yesus, ada sosok Yesus pribadi yang lebih menderita daripada semuanya para pahlawan-pahlawan kita itu. Bahkan dari pahlawan-pahlawan iman seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani, sampai tetes darah yang terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib rela
dosa. Dia rela mati di atas kayu salib hanya untuk membebaskan saya dan saudara, memerdekakan engkau dari segala kuasa dosa, dari kutuk, dari kumper hambaan yang telah dilakukan oleh kuasa kegelapan yaitu iblis. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita mempelajari tentang bagaimana Tuhan yang telah memerdekakan kita itu, yang telah melepaskan kita itu daripada kutuk, daripada hukuman maut, sehingga sampai hari ini oleh kebenaran firman Tuhan, seluruh pengikut Kristus, seluruh murid-murid Tuhan telah dibebaskan, telah dimerdekakan dari kumper hambaan, yaitu dari kuasa kegelapan iblis yang sampai hari ini tetap datang untuk mencobai seluruh umat manusia supaya tetap dibawa kendali dosa. Tetapi terpujilah Tuhan yang telah membebaskan kita, yang telah memenangkan kita malam hari ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya supaya kita sungguh-sungguh dapat menikmati, merasakan arti kemerdekaan dalam Kristus yang sesungguhnya itu, yang telah memerdekakan kita. Saya belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini demi kemerdekaan kita, maka dengan kemerdekaan kita, maka kita sekarang yang telah dibebaskan, maka dengan keadaan kita yang merdeka ini, firman Tuhan menyatakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kumper hambaan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berdirilah teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab jika kita tidak kuat dan tidak berdiri teguh, kita akan jatuh ke dalam kuasa iblis. Tetapi oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena ada Yesus yang dengan kasih-Nya telah melepaskan kita, telah memerdekakan kita terlebih dahulu dari kutuk, dari hukuman dosa, bahkan dari kumper hambaan yang iblis berbuat. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan telah menyelamatkan kita dan akan selalu membebaskan kita oleh kuasa darah-Nya, bahkan oleh pengampunan dosa yang telah diberikan. Untuk itu kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar beriman kepada Tuhan. Mari kita belajar berjuang bersama dengan Tuhan, supaya kita hidup menikmati kebebasan yang telah diberikan Tuhan. Tetapi saudaraku, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan memberikan kita kesempatan untuk suka-suka kita di dalam dunia ini, tetapi Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup untuk melayani, hidup menjadi terang, bahkan kelak menjadi saksi-saksi iman di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Jikalau kita telah merdeka, mengapa ada sakit penyakit? Mengapa banyak pergumulan? Mengapa banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita? Saudaraku, ada manusia yang setia, sehingga mereka Tuhan izinkan menerima pergumulan itu. Banyak juga yang tidak setia, sehingga mereka dihukum oleh penyakit, oleh tantangan dan rintangan.
Tetapi saudaraku, Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia benar-benar hidup. Bahkan saudaraku, oleh karena kasihnya Tuhan izinkan semuanya itu menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan, bahwa kerajaan Tuhan telah datang kepada kita, yaitu tentang kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu harus saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan buktikan melalui kehidupan kita yang telah dibebaskan, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hidup kita selalu terhubung, bahkan terikat kepada Tuhan. Untuk itulah, walaupun banyak saudaraku kita yang telah dimenangkan dan dimerdekakan Tuhan, Tuhan izinkan itu terkadang untuk menguji sebesar mana iman percaya kita kepada Tuhan, sebesar mana, semampu mana kita tetap berdiri di atas kepercayaan kita kepada Yesus. Tuhan mau kita tetap berdiri, kita tetap pegang, kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Seperti ujian kita mengatakan, ujilah aku dan cobalah aku Tuhan. Saudaraku, supaya Tuhan dapat menyelidiki hidup kita, membuktikan hidup kita lewat ujian dan cobaan itu, apakah kita tetap berdiri di atas dasar iman kita. Para saksi-saksi Kristus, para saksi-saksi iman, Nuh, Abraham, dan para rasul-rasul Tuhan yang telah menjadi saksi-saksi iman. Saudaraku, mereka telah dicoba, mereka diuji, seberapa besar kemampuan mereka untuk tetap teguh dan bertahan di atas penderitaan mereka, berpegang teguh kepada pengharapan dan kekuatan Tuhan. Kalau kita bandingkan apa yang mereka alami dengan yang kita alami, tidak seberapa. Tetapi mari kita belajar apa yang datang kepada kita. Tuhan mengatakan lewat kemerdekaan itu, supaya kita tetap kuat dan teguh berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Supaya kuk itu tidak dikenakan lagi kepada kita, tetapi Tuhan telah melepaskan kuk penderitaan beban duri dalam daging kita, dan sebagaimana yang datang kepada kita, Tuhan telah bebaskan, Tuhan telah patahkan, dan kita tidak lagi menerima kutuk, sebab Tuhan telah lunas satu kali membayar sampai selama-lamanya. Pelajaran kita malam hari ini, saudaraku, itulah kemerdekaan kita di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar menikmati, sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan yang telah dimerdekakan dalam Tuhan, yang telah dibebaskan dalam Tuhan. Sungguh-sungguhlah engkau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang datang untuk menghalangi engkau untuk tetap datang setia kepada Tuhan, apapun yang datang untuk menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, saudaraku, ada Tuhan yang telah mempersiapkan kita, membentengi kita, memenuhi kita dengan kuasa-Nya, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Hanya satu yang Tuhan minta, berilah hatimu dipimpin oleh kuasa Tuhan, berilah hidupmu dipimpin oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan yang telah memerdekakan engkau. Jangan lari daripadanya, tetap hidupmu terikat di dalam Tuhan, tetap hidupmu terikat di dalam Kristus, dan kita akan merasakan sesungguhnya Tuhan yang telah memerdekakan saya dalam
mengangkat, bahkan membebaskan dan melepaskan saya. Sesungguhnya sampai hari ini dia tetap memberi hati kepada hidupmu, memberi pertolongan kepada engkau. Dia masih mendengarkan engkau, dia masih memperhatikan engkau, dia masih menjawab engkau. Apapun yang menjadi seru doamu, bagi pribadimu, bagi anak-anakmu, bagi istrimu, bagi sesamamu, ada Tuhan yang masih melihat kita. Untuk itu, kau Bapa, jadilah yang setia kepada Tuhan. Tetap kuat dan datang kepada Tuhan. Alami rintangan-tantangan yang datang kepada kita, kita hadapi dan kita jadikan semua itu jadi berkat, menjadi satu kekuatan bagi kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Bahwa ada tangan Tuhan yang penuh kuat dan kuasa yang sampai hari ini telah menolong dan akan memampukan kita sampai Maranatha Tuhan datang. Untuk itu kita telah dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan. Jangan kita sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu jadilah kau Bapa yang setia, buat berdiri di hadapan Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang. Tetap setia beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan dan melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan di saat malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.